Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Mesya Rahman dengan NIM A1D124113. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada semester 1 mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Alir Mansyah. Jadi, di sini materi yang saya ambil adalah mengenai konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar. Jadi, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Baiklah ya, pertama ada mengenai konsep nilai, norma, moral, dan etika. Yang pertama ada nilai. Nilai itu merupakan keyakinan mendasar tentang baik, buruk, penting, atau berharganya sesuatu. Ini membentuk pandangan kita tentang dunia dan menjadi dasar dari perilaku kita. Konsep nilai ini seperti timbangan yang selalu kita gunakan untuk menimbang tindakan kita. Apakah tindakan kita lebih condong ke baik atau lebih ke benar? Contohnya seperti tidak mencontek saat ujian, menyelesaikan tugas tepat waktu, membantu teman yang kesulitan, menghormati guru, serta mampu melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu yang kedua ada norma. Norma itu merupakan aturan atau kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bisa bersifat tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti kebiasaan. Nah, contohnya itu seperti menyapa ketika kita bertemu orang lain, terus tidak berkata kasar atau menghina orang lain, lalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau misalkan dari norma hukumnya itu seperti membayar pajak, mematuhi lalu lintas, tidak mencuri, tidak membunuh. Nah, dalam norma agama itu kita dapat melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, berpuasa bagi yang muslim, terus menjauhi larangan dari agama. Nah, dan yang terakhir seperti norma kebiasaan kita itu contohnya seperti antri saat membeli sesuatu, lalu mengetuk pintu saat berkunjung atau memasuki ruangan, lalu memberi tempat duduk kepada orang tua atau ibu-ibu yang lagi hamil. Yang ketiga ada moral. Moral ini merupakan prinsip atau standar yang membedakan perilaku benar dan salah. Moral ini sering dipengaruhi dengan nilai agama, budaya, dan pendidikan yang kita terima. Contohnya seperti tidak berbohong, mengakui kejujuran, membantu orang lain, bersikap ramah, lalu mampu mengendalikan emosi, tidak sombong, dan mengakui kekurangan diri sendiri ya. Dan yang keempat ada etika. Etika ini seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Sederhananya, etika adalah hal baik dan benar yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berbicara dengan sopan, meminta maaf jika melakukan kesalahan, menjaga rahasia orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, lalu dapat menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda. Nah, lalu materi yang kedua yaitu konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar negara yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sehingga hubungan antara lembaga negara. Nah, secara garis besar, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang yang pertama ada mukadimah, yaitu mengandung nilai-nilai dasar dan tujuan negara Indonesia. Yang kedua ada bab 1 tentang negara, yang ketiga ada bab 2 tentang warga negara, yang keempat ada bab 3 tentang hak asasi manusia, yang kelima bab
bab 4 mengenai tentang kekuasaan negara. Yang keenam ada bab 5 tentang kedudukan, hukum, dan peradilan. Dan yang ketujuh bab 6 tentang ketentuan sementara dan tambahan. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 itu penting? Karena yang pertama, sebagai landasan hukum, segala persatuan perundang-undangan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar seperti hak dasar setiap warga negara seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, dan hak atas keadilan. Yang ketiga, menjadi pedoman penyelenggara negara. Undang-Undang Dasar Negara 1945 menjadi acuan bagi pemerintah dan menjalankan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, menyatukan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen atau perubahan sejak disahkannya pada tahun 1945. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian yang ketiga yaitu ada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah keseluruhan aturan hukum tertulis yang berlaku di negara kita. Aturan-aturan ini dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki atau tingkatannya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang ketiga ada undang-undang. Keempat ada peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau PPPU. Yang kelima ada peraturan pemerintah atau PP. Keenam ada peraturan presiden atau Perpres, dan yang ketujuh ada peraturan daerah atau PD. Bagian terakhir ada hak dan kewajiban negara dan warga negara. Memahami hak dan kewajiban sangat penting untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Dengan mengetahui hak-hak kita dapat menuntut hak tersebut. Sebaliknya, dengan memahami kewajiban kita dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan negara. Sebagai entitas yang mengatur kehidupan bermasyarakat, negara memiliki hak dan kewajiban, yaitu yang pertama, hak negara, yaitu ada kedaulatan. Negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Yang kedua yaitu menguasai kekayaan alam. Negara memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Yang ketiga ada membuat dan menegakkan hukum. Negara berhak membuat undang-undang dan peraturan serta menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar. Lalu yang keempat ada melindungi warga negara. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Lalu kewajiban negara yang pertama yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Lalu ada menjamin HAM atau hak asasi manusia. Negara wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia semua warganya. Dan yang terakhir menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Lalu hak warga negara. Yang pertama ada HAM atau hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan hak lainnya lagi. Lalu ada hak politik. Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Lalu ada hak sosial. Warga negara berhak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial.
Lalu ada hak hukum. Warga berhak mendapatkan peraturan yang sama di hadapan hukum. Lalu yang terakhir ada kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Warga negara wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warga negara berkewajiban ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Lalu warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, warga negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lain. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.